Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebagaimana pada materi sebelumnya di kimia, ada banyak sekali materi-materi penting yang harus kita pelajari. Nah, begitu pula dengan hari ini. Materi ini sangatlah penting untuk sahabat cerdas pelajari. Nah, sebelum itu, Ibu berharap sahabat cerdas berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu absensi. Ibu berharap nanti sahabat cerdas akan mengisi absensi setelah pembelajaran ya. Dan ibu letakkan absensinya bersamaan dengan lembar kerja siswa, jadi jangan lupa di download. Baik sahabat cerdas, adapun materi pada kesempatan kali ini yaitu berjudul kesetimbangan kimia. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran pada materi kesetimbangan kimia, yang pertama yaitu menjelaskan kesetimbangan dinamis. Kedua, mendeskripsikan jenis tetapan kesetimbangan. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi arah tetapan kesetimbangan. Yang keempat, meramalkan arah pergeseran kesetimbangan berdasarkan asas Likert-Lewis. Yang kelima, menghitung harga dari tetapan kesetimbangan berdasarkan nilai konsentrasi dan nilai tekanan. Apa itu kesetimbangan? Kesetimbangan adalah suatu keadaan seimbang yang dinamis. Dalam kesetimbangan dinamis tidak terjadi perubahan secara makroskopis atau dapat dilihat maupun diukur, melainkan perubahan secara mikroskopis, di mana reaksi berlangsung secara terus-menerus. Contohnya pada bab laju reaksi. Kita mengenal bahwa katalis merupakan salah satu faktor untuk mempercepat laju reaksi. Nah, dalam hal ini, katalis tidak akan memengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia, melainkan hanya berperan untuk mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Reaksi yang berlangsung secara terus-menerus inilah yang menjadi penyebab mengapa kesetimbangan seringkali dikaitkan dengan atau kita kenal dengan reversible reaction atau reaksi bolak-balik. Baiklah, jangan lupa dicatat ya sahabat cerdas. Pada umumnya, kesetimbangan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kesetimbangan homogen, di mana keadaan setimbang itu berada pada zat dengan fase yang sama. Kemudian kedua yaitu kesetimbangan heterogen, di mana keadaan setimbang itu melibatkan lebih dari satu fase zat. Adapun contoh untuk reaksi homogen kita ambil dari pembuatan amonia sebagaimana yang dilakukan oleh Haber dan Box. Itu akan menghasilkan persamaan reaksi gas nitrogen ditambahkan dengan gas hidrogen, itu akan menghasilkan produk gas amonia. Nah, untuk nilai ketetapan kesetimbangannya itu digambarkan K sama dengan konsentrasi dari amonia dipangkatkan 2 per konsentrasi dari gas nitrogen dikalikan dengan konsentrasi dengan gas hidrogen dipangkatkan 3. Adapun contoh untuk kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan oksihemoglobin dan hipoksida di dalam tubuh kita. Untuk diketahui sahabat cerdas, transportasi oksigen melibatkan kesetimbangan antara hemoglobin, oksigen, dan oksihemoglobin. Nah, adapun persamaan reaksinya adalah cairan hemoglobin direaksikan dengan gas oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, itu akan menghasilkan produk oksihemoglobin. Ketika kandungan oksigen dalam alveoli paru-paru tinggi, reaksi lebih cenderung ke oksihemoglobin atau produk. Di dalam jaringan di mana konsentrasi oksigen rendah, reaksi berlangsung sebaliknya,
melepaskan oksigen dari hemoglobin. Rumus kesetimbangannya dapat ditulis Kc sama dengan konsentrasi oksihemoglobin per konsentrasi hemoglobin dikalikan dengan konsentrasi oksigen. Baik sahabat cerdas, dapat disimpulkan bahwa pada saat kesetimbangan itu tercapai, harga kesetimbangan atau harga K itu akan tetap konstan apabila temperaturnya konstan. Nah, jika harga perbandingan dari zat-zat terlarut dalam larutan itu lebih besar atau lebih kecil daripada harga K atau harga tetapan kesetimbangan, maka reaksi itu tidak dalam keadaan setimbang. Baiklah sahabat cerdas, ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran kesetimbangan. Pertama, konsentrasi. Jika konsentrasi suatu zat diperbesar, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat tersebut. Dan jika konsentrasi suatu zat itu diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke zat tersebut. Nah, contohnya pada animasi di PPT. Nah, kita bisa lihat ya bahwa ketika satu posisi diberikan beban, maka posisi lain akan mengalami pergerakan. Kemudian yang kedua, itu ada tekanan. Jika tekanan diperbesar, maka reaksi itu akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Begitupun jika tekanan itu diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Kita beralih ke faktor yang ketiga, yaitu volume. Jika volume suatu zat itu diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Begitupun dengan jika suatu volume zat itu diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Nah, kemudian faktor yang keempat yaitu suhu. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endoterm. Dan jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Apa sih itu reaksi eksoterm dan endoterm? Next, kita ke slide selanjutnya. Untuk penjelasan reaksi endoterm, di mana pada saat temperatur dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah yang menyerap panas. Panas kemudian diserap ke arah pengubahan menjadi zat hasil. Dengan demikian, kenaikan temperatur menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan atau ke arah produk. Maka harga tetapan kesetimbangan akan naik. Sedangkan untuk reaksi eksoterm, di mana dapat digambarkan dalam grafik bahwasanya panas yang ditambahkan pada sistem akan diserap dan menuju ke arah pengubahan zat asil menjadi zat reaksi. Nah, kesetimbangan bergeser ke kiri atau ke arah reaktan. Nah, dan harga kesetimbangan, tetapan kesetimbangan akan turun. Baiklah sahabat cerdas, ada 4 faktor yang memengaruhi pergeseran kesetimbangan. Pertama, konsentrasi. Kedua, tekanan. Ketiga, volume. Keempat, suhu. Nah, keempat faktor ini itu berdasarkan asas Likert-Tiller. Nah, Likert-Tiller pun mengatakan bahwa jika suatu sistem itu diadakan suatu aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi tersebut itu akan semakin kecil. Sahabat cerdas, untuk ruang latihan harap dikerjakan ya. Diketahui reaksi kesetimbangan gas-gas berikut pada temperatur 200 derajat Celcius. 4 molekul gas amonia ditambahkan dengan 7 molekul gas oksigen akan menghasilkan 6 molekul gas uap air. Ditambah dengan 4 molekul gas nitrogen dioksida. Nah, menurut asas Likert-Tiller, ke arah mana pergeseran kesetimbangan jika A. tekanan diperbesar dan volume diperkecil, B. temperatur dinaikkan, C. ditambah gas amonia berlebihan, dan D. ditambah zat penyerap air.
Baik sahabat cerdas, untuk ruang diskusi kali ini kita akan membahas soal yang tadi. Yang pertama, apabila tekanan diperbesar dan volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah mana? Ya, tepat sekali. Reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Dalam hal ini dia akan bergeser ke keadaan setimbang, yaitu produk, di mana produknya adalah nitrogen dioksida. Kemudian di pertanyaan kedua, yaitu apabila temperatur dinaikkan, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah kesetimbangan itu akan bergeser ke arah endoterm, yaitu ke arah reaktan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apabila konsentrasi gas amonia itu ditambah, apa yang akan terjadi dan kemana arah pergeseran kesetimbangan? Yang akan terjadi adalah amonia itu penambahan amonia itu akan mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke arah endoterm, yaitu ke arah reaktan tadi. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, yaitu apabila konsentrasi zat penyerap air itu ditambah, apa yang akan terjadi? Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yaitu ke arah produk, di mana molekulnya adalah air atau H2O. Untuk menghitung tetapan kesetimbangan berdasarkan nilai konsentrasi, dengan contoh persamaan reaksi di bawah ini, maka dapat dicari nilai Kc sama dengan konsentrasi karbon dioksida dipangkatkan 3 per konsentrasi karbon monoksida dipangkatkan 3. Adapun padatan Vero tidak dapat dihitung. Hal ini karena densitas dari zat padat itu konstan sehingga tidak dapat diukur. Kemudian untuk menghitung tetapan kesetimbangan berdasarkan nilai tekanan, yaitu dengan mengalihkan tekanan gas hasil reaksi, kemudian dipangkatkan koefisien, dibagi tekanan gas bereaksi dipangkatkan koefisien. Adapun hubungan Kc dan Kp itu dapat digambarkan. Kp atau tetapan kesetimbangan berdasarkan nilai tekanan itu sama dengan Kc atau tetapan kesetimbangan berdasarkan nilai konsentrasi dikali R. R adalah tetapan molar gas dikalikan dengan suhu dalam satuan Kelvin dipangkatkan koefisien gas produk reaksi dikurangi jumlah dari koefisien gas reaksi. Baiklah sahabat cerdas, kita sudah berada di akhir dari penjelasan materi kesetimbangan kimia. Nah, dari beberapa penyampaian kesetimbangan kimia tadi, kita dapat menyimpulkan pertama bahwa kesetimbangan itu adalah suatu keadaan seimbang yang dinamis. Dinamis ini maksudnya tidak dapat dilihat perubahannya secara makroskopis, melainkan secara mikroskopis, di mana proses itu atau reaksi itu berlangsung secara bolak-balik atau dikenal sebagai reversible reaction. Kemudian adanya kesetimbangan ini dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama kesetimbangan homogen, yang kedua kesetimbangan heterogen. Adapun beberapa faktor-faktor yang memengaruhi kesetimbangan ini berdasarkan asas Li-Ketchler. Yang pertama ada konsentrasi, kedua ada tekanan, ketiga adalah volume, yang keempat adalah suhu. Nah, beberapa hal seperti yang kita ketahui tadi bahwa di keadaan atau fase solid atau fase padat itu tidak dapat dikatakan reaksi itu sedang berlangsung. Mengapa? Karena fase padat itu densitasnya itu tetap, nah sehingga tidak dapat diukur. Kemudian yang
terakhir tadi kita sudah menjabarkan bagaimana suatu kesetimbangan itu dapat dihitung atau menganalisis secara kuantitatif. Kesetimbangan itu didasarkan atas nilai konsentrasi, kemudian nilai tekanan, dan tadi terakhir adalah bagaimana hubungan dari nilai konsentrasi dan nilai tekanan. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap sahabat cerdas itu akan mengulangi materi ini apabila masih bingung, dan Ibu telah meletakkan link Google Form yang berisi beberapa pertanyaan. Ibu harap dapat dijawab, dan apabila ada hal-hal atau materi yang masih dibingungkan, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, untuk perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.